Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah perancangan basis data. Hari ini saya akan membahas mengenai materi model data relasional. Seluruh materi yang saya sampaikan dalam video kali ini saya ambil dari buku yang berjudul Basis Data yang disusun oleh Fatansyah dan diterbitkan pada tahun 2018. Mengapa kita memilih model data relasional? Jadi model data relasional itu merupakan model data dalam basis data yang paling mudah untuk diterapkan dan memiliki kemampuan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan basis data yang ada di dunia nyata. Pada model data relasional, basis data itu akan dipilah-pilah ke dalam beberapa tabel dua dimensi, di mana setiap tabel terdiri dari lajur mendatar yang kita sebut sebagai baris data dan lajur vertikal yang kita sebut sebagai kolom. Baris ini sering juga disebut dengan istilah row atau record, sedangkan kolom disebut juga dengan istilah column atau field. Di setiap pertemuan baris dan kolom, nanti kita akan menempatkan item datanya. Sebagai contoh, berikut diberikan tampilan dari isi tabel mahasiswa dari database akademik yang dibuat menggunakan PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan PHP MyAdmin, jadi di dalam PHP MyAdmin ini saya sudah membuat database akademik dan tabel mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan tabel mahasiswanya yang diperbesar. Jadi, tabel mahasiswa ini menyimpan informasi berupa NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, kalau kita lihat tampilan tabel ini, kita familiar ya dengan tampilan ini karena ini seperti konsep tabel yang sering kita buat. Oleh karena itu, model data relasional ini dikatakan paling mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengenal basis data relasional. Untuk menggambarkan model data relasional secara lebih nyata, kita ambil contoh basis data yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu akademik perguruan tinggi. Kita sebut basis datanya dengan nama akademik, di mana database ini akan terdiri dari 3 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Kita abaikan dulu tahap analisa mengapa masalah akademik perguruan tinggi ini bisa menghasilkan database dengan 3 tabel. Dan kita juga abaikan tahap perancangan database-nya. Sebelum kita bisa mengimplementasikan basis data dengan misalnya di sini PHP MyAdmin ya, maka kita harus memiliki contoh data yang akan digunakan dalam membuat database. Melalui contoh data yang kita miliki ini, kita bisa menganalisis karakteristik dari masing-masing tabel yang akan dijadikan sebagai bahan dalam membangun struktur tabel. Berikut adalah contoh data untuk ketiga tabel dalam database. Ingat, ini hanya contoh data ya, jadi belum bisa mewakili keseluruhan data yang ada dalam kehidupan nyata. Pertama, data mahasiswa. Data mahasiswa itu berisi informasi seperti NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, dan ada tanggal lahir. Dari contoh data yang diberikan di tabel mahasiswa ini, kita bisa katakan bahwa pertama, data mahasiswa ini memiliki 4 buah kolom. Kolom pertama adalah NIM yang berisi data angka, tetapi data angka ini tidak menunjukkan suatu jumlah sehingga sering disebut dengan istilah alfanumerik. Kemudian NIM ini mempunyai lebar yang tetap ya, yaitu sebanyak 6 digit. Kolom kedua itu adalah nama mahasiswa, berisi data karakter yang berupa string atau teks dengan lebar maksimum 30 karakter. Angka 30 ini hanya perkiraan saja, sehingga jika ini diterapkan, kemudian ada nama mahasiswa yang melebihi 30 karakter, maka nama mahasiswa tersebut harus disingkat. Kolom ketiga adalah alamat mahasiswa yang berisi data karakter juga berupa string atau teks dengan lebar maksimum 60 karakter. Angka 60 ini juga merupakan perkiraan, dibuat lebih lebar dari nama mahasiswa karena alamat itu biasanya lebih panjang dari nama. Kolom keempat itu berisi tanggal lahir ya, yang merupakan data penanggalan yang bertipe date. Yang kedua adalah data dosen. Data dosen itu memuat informasi yang berisi nama dosen dan alamat dosen. Dari data dosen ini kita bisa melihat karakteristiknya bahwa data dosen ini memiliki 2 buah kolom. Kolom pertama adalah nama dosen, berisi data karakter berupa string atau teks ya dengan lebar maksimum 35 karakter. Di sini kita buat lebarnya lebih besar dari lebar nama mahasiswa karena pada nama dosen biasanya disertai gelar.
Kolom kedua adalah alamat dosen berisi data karakter berupa string atau teks dengan lebar maksimum 60 karakter. Yang ketiga adalah data mata kuliah yang menyimpan informasi yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Karakteristik yang bisa kita dapatkan dari data mata kuliah ini adalah bahwa data mata kuliah ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu adalah kode yang berisi data karakter berupa string atau teks ya. Di sini lebarnya tetap yaitu sebanyak 6 karakter termasuk tanda minus. Kolom kedua itu adalah nama mata kuliah berisi data karakter berupa string atau teks dengan lebar maksimum itu adalah 30 karakter. Kolom ketiga itu adalah SKS ya, berisi data angka dengan jenis bilangan bulat. Begitu juga dengan kolom keempat yaitu semester ya, berisi data angka dengan jenis bilangan bulat. Nah, berdasarkan karakteristik tabel yang sudah kita analisis tadi, kita dapat menentukan struktur tabelnya. Dalam sebuah tabel minimal strukturnya terdiri dari nama kolom atau nama field, kemudian tipe data, dan lebarnya. Lebar ini mengacu kepada banyaknya digit maksimum yang dapat ditampung oleh suatu field. Untuk nama kolom itu biasanya disesuaikan dengan contoh data yang akan disimpan di dalam kolom tersebut, tetapi harus mengikuti aturan di dalam DBMS. Misalnya, panjang karakter untuk nama kolom itu harus dibatasi, kemudian nama kolom itu dinyatakan dalam satu kata, sehingga tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda minus, tapi kita diperbolehkan untuk menggunakan tanda underscore. Sebagai contoh, nama mahasiswa pada contoh data di atas ya, dalam database itu akan ditulis nama mahasiswa tanpa spasi atau nama underscore mahasiswa. Nah, kita lihat sekarang struktur tabelnya. Untuk tabel mahasiswa, strukturnya di sini adalah ada 4 kolom ya. Kolom pertama itu adalah NIM, tipenya karakter lebarnya 6. Kemudian kolom kedua adalah nama underscore MHS, tipenya karakter lebarnya 30. Kolom ketiga adalah alamat underscore MHS, tipenya karakter lebarnya 60. Kolom keempat adalah TGL underscore lahir, tipenya date, lebarnya 8. Kemudian untuk tabel dosen, struktur tabelnya adalah kolom pertama nama underscore DOS, tipenya karakter lebarnya 35. Kolom kedua adalah alamat underscore DOS, tipenya karakter lebarnya 60. Dan untuk tabel mata kuliah terdiri dari 4 kolom. Yang pertama adalah kode underscore KUL, tipenya karakter lebarnya 6. Yang kedua adalah nama underscore KUL, tipenya karakter lebarnya 30. Yang ketiga adalah SKS, tipenya integer, lebarnya 1. Dan yang keempat adalah semester, tipe integer, lebarnya 1. Ingat sekali lagi struktur tabel ini kita peroleh dari hasil analisis terhadap karakteristik contoh data pada data-data sebelumnya. Kemudian struktur tabel itu yang sudah kita rancang, ini bisa kita implementasikan dengan DBMS. Salah satunya di sini kita akan pakai adalah PHP MyAdmin ya. Jadi pertama kita buatkan dulu database-nya, kita sebut dengan nama akademik ya. Di dalam PHP MyAdmin, proses membuat database ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan menu graphical user interface yang sudah tersedia. Nah, proses membuat database ini dapat dilihat di slide berikutnya, tetapi ini hanya sekedar contoh. Untuk lebih jelas dan lengkapnya nanti kita akan pelajari pada saat kita masuk ke materi implementasi basis data. Nah, pada PHP MyAdmin di bagian sebelah kiri itu ada tombol new. Ya, kalau kita klik tombol new itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada teks create database, kemudian ada kotak isian di sana. Kita bisa mengetikkan nama database-nya yaitu akademik. Kemudian kita klik tombol create ya di sebelah kanan sehingga pada bagian kiri layar PHP MyAdmin itu akan muncul database yang sudah kita buat dengan nama akademik. Ini adalah proses singkat untuk membuat database dengan menggunakan fasilitas GUI di PHP MyAdmin. Nah, kemudian database-nya sudah ada, berarti sekarang kita sudah bisa membuat tabel di dalam database tersebut.
Dalam PHP MyAdmin ada dua cara untuk membuat tabel. Pertama bisa menggunakan fasilitas GUI seperti cara membuat database tadi, dan yang kedua adalah menggunakan bahasa SQL. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana menggunakan bahasa SQL untuk membuat tabel. Tabel pertama yang akan kita buat itu adalah tabel mahasiswa. Nah, ini adalah bahasa SQL-nya, create tabel mahasiswa ya. Jadi kata kuncinya adalah create tabel. Kemudian nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian di dalam tabel mahasiswa ini ada 4 kolom yang dipisahkan oleh koma, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, sebagai contoh NIM varchar 6 primary key, artinya nama nama fieldnya atau nama kolomnya adalah NIM, tipenya adalah varchar, lebarnya adalah 6, kemudian karakteristiknya adalah primary key. Primary key ini mengacu kepada kunci primer dari suatu tabel, jadi dia akan menjadi ciri unik dari tabel mahasiswa. Kemudian ada juga karakteristik not null. Karakteristik not null ini mengacu bahwa field tersebut harus diisi dengan data, jadi tidak boleh dikosongkan. Ketika perintah bahasa SQL ini kita run atau kita eksekusi atau kita jalankan, maka akan terbentuk ya struktur tabel seperti ini. Jadi struktur tabelnya itu ya ada 4 kolom, kemudian nama kolomnya maupun tipe dan panjangnya akan sesuai seperti yang ada di bahasa SQL yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini pada NIM ada simbol kunci itu untuk merepresentasikan primary key-nya. Berikutnya kita akan membuat tabel dosen. Di sini kita menggunakan perintah SQL untuk membuat tabel dosen dengan perintah create tabel. Nama tabelnya adalah dosen, terdiri dari 2 kolom yaitu nama DOS dan alamat DOS. Di sini tidak ada pendefinisian key. Nah, ketika bahasa SQL ini kita jalankan, maka akan muncul struktur tabelnya ya. Jadi ada 2 nama kolom. Di sana nama DOS dan alamat DOS, kemudian tidak ada simbol kunci karena kita tidak mendefinisikan primary key pada bahasa SQL-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel mata kuliah. Ini adalah bahasa SQL untuk membuat tabel mata kuliah. Create tabel mata underscore kuliah terdiri dari 4 kolom, yaitu kode kul, nama kul, SKS, dan semester. Di sini ada kode kul yang didefinisikan sebagai primary key. Setelah bahasa SQL ini kita jalankan, maka struktur tabelnya akan muncul ya. Jadi tabel mata kuliah ini terdiri dari 4 kolom yaitu kode kul, nama kul, SKS, dan semester. Kemudian kode kulnya ada simbol kunci sebagai representasi dari primary key-nya. Jadi database-nya sudah ada, kemudian tabelnya sudah ada, berarti wadah datanya sudah ada. Sekarang kita bisa mengisi data ke dalam tabel tersebut. Kita juga akan gunakan bahasa SQL ya. Nah, di sini adalah bahasa SQL untuk mengisi tabel mahasiswa. Kita menggunakan perintah insert into ya. Kemudian mahasiswa ini adalah nama tabelnya. Kemudian NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa dan tanggal lahir ini adalah field-nya. Jadi harus sesuai ya, field-nya sesuai dengan rancangan yang ada di struktur tadi. Kemudian values ini adalah datanya. Perhatikan di sana datanya akan ditulis berurutan sesuai dengan urutan dari field-nya. Jadi NIM-nya pertama, nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Di sana kita lihat ada tanda petik di values-nya. Nah, tanda petik ini digunakan jika data itu bertipe varchar atau date. Khusus untuk date bisa diisi petik, bisa tidak. Pada bahasa SQL ini kita memasukkan 4 data ya, 4 data sehingga pada saat SQL ini dijalankan, maka akan muncul tabel ya di sini bahwa tabel mahasiswa ini sudah berisi 4 baris data. Ya, ada baris data untuk Ali Akbar, Budi Haryanto, Indah Susanti, dan Hasanuddin. Langkah berikutnya itu adalah mengisi data ke tabel dosen. Ini adalah bahasa SQL-nya, perhatikan menggunakan perintah insert into dosen, values, kemudian diikuti oleh datanya. Kita lihat di sini berbeda dengan tampilan di bahasa SQL untuk data mahasiswa tadi ya. Pada saat kita mengisi data ke tabel mahasiswa, kita sebutkan nama kolomnya, NIM, nama MHS, alamat MHS, TGL lahir. Sedangkan di sini kita tidak isikan, jadi hanya menyebutkan nama tabelnya saja. Jadi ada 2 cara pengisian data. Kalau data tersebut diisi
Jadi kalau tabel tersebut diisi untuk seluruh field, maka kita tidak perlu mencantumkan nama fieldnya. Tetapi kalau misalnya tabel itu diisi hanya untuk field-field tertentu, maka kita wajib mengisi nama fieldnya. Nah, di sini kita akan mengisi data dosen untuk seluruh field, yaitu nama dan alamatnya. Ada 3 data yang kita insertkan, sehingga ketika bahasa SQL ini dijalankan, pada tabel itu akan muncul 3 nama dosen. Jadi ada 3 baris data dosen ya, yaitu Drs Taufik Ismail, Dewi Sundari, dan Dr. Umar Hakim. Yang ketiga, kita akan mengisi data ke tabel mata kuliah. Ini adalah perintah SQL untuk mengisi data ke tabel mata kuliah menggunakan perintah insert into. Di sini ke tabel mata underscore kuliah, karena tidak menyebutkan field, berarti kita mengisi untuk semua kolomnya. Perhatikan data yang ada di sana, ada yang menggunakan tanda petik, ada yang tidak. Data yang menggunakan tanda petik itu adalah data yang tipe fieldnya adalah varchar. Sedangkan data yang tidak menggunakan petik itu adalah untuk yang tipe datanya adalah integer. Ada 4 data yang ditambahkan, sehingga ketika bahasa SQL ini dijalankan, isian tabelnya akan berisi 4 baris data, yaitu untuk struktur data, basis data, bahasa Indonesia, dan matematika 1. Nah, bahasa SQL selain bisa digunakan untuk mengisi data ke tabel, juga bisa untuk menampilkan data. Misalnya kita akan tampilkan data mata kuliah. Ini adalah bahasa SQL-nya, kita menggunakan select bintang from mata kuliah. Bintang itu mengacu kepada seluruh field yang ada di dalam tabel mata kuliah. Nah, kalau bahasa ini dijalankan, hasilnya adalah menampilkan seluruh baris data dan seluruh field yang ada di tabel mata kuliah, yaitu data yang sudah kita insertkan tadi. Jadi tadi kan kita insertkan 4 baris data dengan 4 kolom, maka di sini dengan perintah bahasa SQL yang diberikan, isi dari tabel mata kuliah itu seluruhnya akan ditampilkan. Bahasa SQL juga bisa digunakan untuk mengubah data atau mengedit data. Misalnya, data SKS dari mata kuliah struktur data yang semula 3 SKS, kita mau ubah menjadi 4 SKS. Bahasa SQL yang bisa kita gunakan adalah update ya. Update, kemudian mata underscore kuliah ini adalah nama tabelnya. Set ini adalah perintah untuk mengeditnya. Dimana sekarang SKS-nya diisi dengan 4 ya. Where kode kuliah sama dengan IF-110. Jadi untuk baris data yang kode kuliahnya adalah IF-110. Jadi ketika bahasa ini dijalankan, kita lihat di sini untuk mata kuliah struktur data yang awalnya 3 SKS, itu sekarang sudah berubah menjadi 4 SKS. Jadi mata kuliah struktur data ini adalah mata kuliah mempunyai kode kul IF-110 sesuai perintah where yang ada di bahasa SQL di atas. Kesimpulan implementasi yang kita dapatkan tadi adalah bahwa ada beberapa proses yang telah kita lakukan. Pertama yaitu membuat database dengan perintah create database atau dengan GUI. Kemudian yang kedua membuat tabel dengan perintah create tabel. Nah, kedua perintah ini termasuk dalam bahasa DDL, Data Definition Language. Sedangkan proses untuk menampilkan data dengan perintah select, mengisi data dengan perintah insert, serta mengubah data dengan perintah update itu termasuk bahasa DML atau Data Manipulation Language. Jadi kita tadi sudah lihat contohnya ya, ada contoh data, kemudian dari contoh data kita tentukan karakteristiknya, dari karakteristiknya kita tentukan struktur tabelnya, baru kemudian kita implementasikan dengan DBMS. Pada DBMS kita buat dulu database-nya, kita buat tabelnya, setelah itu baru kita bisa isikan datanya. Setelah datanya terisi, data tersebut bisa kita tampilkan, bisa kita ubah, kita juga bisa delete ya atau hapus. Nah, relasi antar tabel. Basis data itu sebenarnya pada intinya itu terdiri dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Kalau kita lihat contoh pada database akademik yang kita buat tadi, ketiga tabel yang kita punya, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah itu terasa seperti berhubungan. Tetapi kalau kita lihat struktur dan data yang terdapat di ketiga tabel tersebut, hubungannya itu tidak terlihat secara nyata, sehingga ketiga tabel tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai basis data. Nah, untuk bisa membentuk ketiga tabel tadi sebagai basis data, maka kita harus melengkapi ketiga tabel tersebut bisa dengan cara membuat sebuah tabel baru yang merelasikan ketiga tabel tersebut.
Nah, berikutnya kita akan butuhkan data tambahan yang diperlukan untuk menunjukkan hubungan dari ketiga tabel. Pertama, kita membutuhkan data nilai. Data nilai itu menyimpan informasi mengenai mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilainya. Di mana karakteristik yang kita bisa lihat dari data nilai ini adalah data nilai ini menunjukkan adanya hubungan antara data mahasiswa dengan data mata kuliah yang menunjukkan mata kuliah apa yang diikuti oleh mahasiswa dan indeks nilai yang diperoleh oleh mahasiswa untuk mata kuliah yang diikutinya. Seorang mahasiswa itu bisa mengikuti beberapa mata kuliah atau bisa tidak mengikuti mata kuliah apapun. Misalnya Ali Akbar mengikuti 3 mata kuliah, Hasanuddin mengikuti 2 mata kuliah, kemudian Budi Haryanto mengikuti 1 mata kuliah. Sedangkan Indah Susanti yang namanya ada di tabel mahasiswa itu tidak ada di data nilai. Artinya dia tidak mengambil kuliah apapun yang mungkin saja disebabkan karena dia cuti. Kemudian satu mata kuliah itu bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa. Misalnya mata kuliah struktur data itu diikuti oleh 2 mahasiswa, mata kuliah basis data diikuti oleh 3 mahasiswa, sedangkan bahasa Indonesia diikuti oleh 1 orang mahasiswa. Kemudian ada 2 mata kuliah yang sudah mempunyai nilai, sementara ada 1 mata kuliah yang belum mempunyai nilai. Ini artinya bahwa indeks nilai ini bisa berisi data, bisa juga dikosongkan. Kemudian kita butuh juga data jadwal ya. Data jadwal itu menyimpan informasi mengenai mata kuliah, waktu perkuliahan, tempat perkuliahan, dan nama dosen. Karakteristik dari data jadwal ini bahwa data jadwal ini menunjukkan adanya hubungan antara data mata kuliah dengan data dosen yang menunjukkan nama dosen yang mengajar setiap mata kuliah ditambah dengan waktu dan tempat pelaksanaan perkuliahannya. Setiap mata kuliah itu hanya dapat diajarkan oleh seorang dosen. Namun, seorang dosen boleh mengajar lebih dari 1 mata kuliah. Misalnya, Dr. Umar Hakim itu mengajar 2 mata kuliah, struktur data dan basis data pada jam yang berbeda ya dan ruangan yang berbeda. Nah, kondisi ini bisa berbeda-beda tergantung dari contoh data yang kita miliki. Jadi setiap organisasi itu akan punya proses bisnisnya sendiri dan kita butuhkan contoh datanya untuk bisa membangun karakteristik dari data yang mau kita olah di dalam database. Jadi dari 2 informasi yang kita dapatkan untuk data nilai dan data jadwal ini akan kita tentukan struktur tabelnya. Pertama, tabel nilai itu terdiri dari 4 kolom yaitu nama underscore KUL, tipenya karakter lebarnya 30, kemudian NIM tipenya karakter lebarnya 6, kemudian nama underscore MHS tipenya karakter lebarnya 30, dan indeks underscore nilai tipenya karakter lebarnya 1. Untuk tabel jadwal terdiri dari 4 kolom juga. Yang pertama adalah nama underscore KUL tipenya karakter lebarnya 30, waktu tipenya karakter lebarnya 60, tempat tipenya karakter lebarnya 10, dan nama underscore DOS tipenya karakter lebarnya 35. Nah, kalau kita lihat tadi dengan tambahan tabel nilai dan tabel jadwal, maka database akademik kita sudah tercipta menjadi database yang baik karena tabel-tabel yang ada di dalamnya sudah saling berhubungan, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan tabel jadwal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah database akademik yang sudah kita bangun ini merupakan database yang baik? Jadi, kelima tabel yang telah kita buat sebelumnya itu harus kita analisis lebih jauh dari berbagai aspek seperti tempat penyimpanan data, integritas data yang mengacu pada redundansi data yang minimal, kemudian kecepatan pemrosesan, kemudahan operasi basis data, dan sebagainya. Jika seluruh aspek itu sudah terpenuhi, barulah database yang kita bangun bisa dinyatakan sebagai database yang baik. Kalau kita lihat database akademik yang sudah kita bangun tadi, ada beberapa ketidakefisienan data yang terjadi di dalam basis data tersebut. Mari kita lihat yang pertama adalah bisa saja ada kondisi di mana terdapat lebih dari 1 orang dosen dengan nama dan gelar yang sama. Jadi kita tambahkan sebuah data baru ya di tabel dosen. Awalnya tabel dosen itu terdiri dari 3 baris data, yaitu DRS Taufik Ismail, Dewi Sundari, dan Dr. Umar Hakim. Kemudian ada data dosen yang baru ditambahkan dengan nama DRS Taufik Ismail tetapi memiliki alamat Jalan Rukun nomor 15.
Kalau kita lihat, kedua data ini memiliki nama dosen yang sama, ya. Pertanyaannya adalah, Drs. Taufi Ismail yang mengajar mata kuliah Matematika 1 di tabel jadwal yang sudah kita punya sebelumnya, kalau mengacu pada tabel dosen yang baru ini, maka siapakah yang sebenarnya mengajar mata kuliah tersebut? Apakah Drs. Taufi Ismail yang beralamatkan Jalan Kanayakan Baru, ataukah Drs. Taufi Ismail yang beralamatkan Jalan Rukun? Nah, pertanyaan ini tidak bisa dijawab ya, karena adanya dua data nama dosen yang sama dengan gelar yang sama dengan alamat yang berbeda. Oleh karena itu, tabel dosen ini masih belum memenuhi kriteria tabel yang baik. Kemudian kondisi yang kedua, pada tabel mahasiswa kita dapat mengetahui nama mahasiswa melalui data NIM-nya. Ya, jadi dengan NIM yang pertama, maka namanya siapa itu sudah jelas terlihat di tabel mahasiswa. Tidak mungkin ada NIM yang sama untuk mahasiswa yang berbeda. Nah, sehingga ketika pada tabel nilai ada muncul data nama mahasiswa, itu sebenarnya menjadikan tabel nilai itu tidak praktis atau tidak efisien. Mengapa? Karena terjadi redundansi data, yaitu data nama mahasiswa ada di tabel mahasiswa dan juga ada data nama mahasiswa di tabel nilai. Nah, seandainya kolom nama mahasiswa ini kita hapus dari tabel nilai, sebenarnya kita masih bisa mengetahui nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ya di tabel nilai itu dengan menyertakan field NIM ya untuk menggantikan field nama mahasiswa di tabel nilai. Sehingga dari NIM tersebut kalau kita ingin mengetahui namanya, kita tinggal mengacu ke NIM yang ada di tabel mahasiswa. Sehingga di sini bisa kita katakan tabel nilai ini belum bisa dinyatakan sebagai tabel yang baik. Yang ketiga adalah jika kita melakukan pengubahan terhadap nama mata kuliah, maka perubahan ini juga perlu dilakukan terhadap tabel-tabel lainnya yang mengandung field nama mata kuliah. Seperti misalnya, kalau kita mau mengubah nama mata kuliah basis data menjadi perancangan basis data, maka di tabel nilai dan tabel jadwal yang ada field nama mata kuliah juga harus dilakukan perubahan. Nah, mengapa? Karena kalau tidak dilakukan perubahan, datanya akan menjadi tidak konsisten. Yang mana yang sebenarnya basis data ataukah perancangan basis data? Seperti itu. Sehingga di sini bisa kita katakan ya, tabel nilai dan tabel jadwal ini belum memenuhi syarat sebagai tabel yang baik. Yang keempat adalah pada tabel jadwal itu ada kolom waktu perkuliahan ya, yang tadi kita definisikan sebagai karakter dengan panjang atau lebarnya adalah 60 karakter. Nah, kalau kita nyatakan seperti tadi dalam sebuah kolom ya, maka apa yang terjadi kalau ada suatu mata kuliah yang waktu perkuliahannya itu 2 kali seminggu tetapi dilaksanakan di tempat yang berbeda. Nah, tabel jadwal yang kita susun tadi itu belum bisa memenuhi kebutuhan informasi ini, sehingga tabel jadwal tadi belum bisa dikatakan sebagai tabel yang baik. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya tabel-tabel tadi walaupun sudah membentuk basis data tapi sudah memenuhi kriteria basis data yang baik? Nah, ada banyak syarat ya yang perlu dipenuhi oleh tabel-tabel yang ada di dalam basis data. Nah, apa itu syaratnya? Itu akan kita bahas pada pembelajaran-pembelajaran kita berikutnya. Jadi sekian materi yang saya sampaikan hari ini mengenai model data relasional. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu model data relasional dan mengapa model data relasional itu paling mudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya minta maaf jika dalam penyampaian materi ini ada banyak gangguan suara selain suara saya. Saya berharap tidak mengganggu atau mengurangi kejelasan saya dalam menyampaikan materi di dalam video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru. Selamat pagi, terima kasih.